Shalom saudaraku, pada saat ini kita akan bersama-sama menikmati janji dan berkat Allah yang akan mendasari dalam doa-doa kita pada saat ini. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai dengan 37 yang bercerita tentang kehidupan dan cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka memiliki kasih di dalam persekutuan. Apa sebenarnya kasih itu? Sebenarnya kalau kita renungkan, kasih itu ada 4 hal yang penting. Yang pertama, kasih itu adalah perintah. Tuhan Allah datang dan memberikan kepada saya dan saudara perintah supaya kita saling mengasihi. Yesus datang dalam dunia karena dia melakukan perintah Bapa. Yang kedua, kasih itu adalah pilihan. Kita bisa memilih mengasihi atau tidak. Tuhan Yesus memilih untuk mengasihi manusia. Allah memilih untuk mengasihi saudara dan saya, sehingga mengirim anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang ketiga, kasih itu adalah tindakan. Kasih itu bukan omongan, kasih itu bukan khotbah, kasih itu bukan perdebatan, tapi kasih adalah tindakan. Kalau kita berkata saya mengasihi, berarti saya melakukan tindakan kasih. Dan kasih adalah komitmen. Allah komitmen untuk mengasihi saya dan saudara, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita selamat dan boleh mendapatkan hidup yang kekal. Dalam kisah bacaan kita, Kisah Rasul pasal yang keempat, ini jemaat yang mula-mula mereka hidup sehati, mereka hidup sepikir, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi hal-hal yang negatif, tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi kekhawatiran. Yang ada adalah saling percaya. Inilah persekutuan yang luar biasa. Ada ciri-ciri yang kita mau renungkan hari ini. Dalam kondisi-kondisi kita seperti ini, sebenarnya ini spirit yang baik yang kita boleh kembangkan. Dari bacaan kita, Kisah Rasul 32 sampai dengan 37. Yang pertama yang menarik, kasih dalam persekutuan adalah spirit sehati dan sejiwa. Dalam ayat ke-32 dikatakan begini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka sehati sejiwa. Apa sesungguhnya sehati sejiwa? Artinya hatinya sama. Artinya kerinduannya sama. Satu jiwa berarti spiritnya sama. Sehingga kalau saya boleh katakan, spirit sehati sejiwa itu adalah kita sepakat. Dalam doa, kita perlu sepakat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan berkata di mana 2, 3 atau orang-orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir dan memberikan kuasanya. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 mengingatkan saya dan saudara seperti ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat ini mengingatkan, mari kita pikirkan hal-hal yang menjadi bagian kita. Hal-hal yang tinggi, hal-hal yang berat, itu adalah urusannya Tuhan. Karena dia mau melakukan sesuatu buat kita. Hari-hari ini, pandemi COVID, kita nggak tahu kapan berakhir. Tetapi yang kita tahu, bahwa kita perlu sehati, kita perlu sejiwa, kita perlu sepakat bersama dengan orang-orang di sekitar kita, untuk memohon Allah memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Yang kedua, kasih dalam persekutuan adalah ketika saudara dan saya hidup dalam kasih karunia. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 33 dikatakan seperti ini. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Artinya bahwa mereka punya dasar hanya karena kemuliaan Allah saja. Mereka berkata bahwa kita hidup itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Kita bisa bekerja, anugerah Tuhan. Kita bisa hidup bersama-sama berdampingan karena anugerah Tuhan.
Dan Tuhan berkata, oleh anugerahnya kita menjadi hidup. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya hidup itu adalah hanya yang kita terima dan kita kelola. Itu adalah anugerah. Sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi Allah berikan dan khususkan buat kita, sehingga kita menerimanya dengan sukacita yang besar. Dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di 1 Korintus 5 ayat 10. 1 Korintus 5 ayat 10 mengatakan kepada kita seperti ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih Allah yang menyertai aku. Itulah anugerah sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa di rumah bersama-sama. Kita berdoa, satukan kuasa Allah di tempat kita masing-masing pada jam yang sama, pada waktu yang sama, dan Allah membuka telinga untuk menjawab doa Bapak Ibu dan saya semuanya. Kalau ada sesuatu yang berat, kita kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan di dalam masalah-masalah hidup, bahkan sakit penyakit. Mari kita sepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka di sana anugerahnya nyata buat kita sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Kasih dalam persekutuan adalah kasih yang hidup dalam saling penghiburan. Jadi ketika kita memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan kepada orang lain, sebenarnya itulah persekutuan yang besar yang Allah rindukan. Menghibur artinya menguatkan dengan cara menolong orang lain, bukan hanya dengan materi, tapi juga dengan curhat, dengan kesaksian, mungkin dengan WA, dengan SMS, dengan telepon, dengan video call. Allah berjanji bahwa dia akan menghiburkan saudara dan saya. Waktu Yesus tersalib di kayu salib, lalu dia mati, lalu dia dikuburkan, dia bangkit, dia tinggalkan kita pulang ke surga. Dia berkata, jangan takut, jangan khawatir. Aku akan memberikan penolong kepadamu. Penolong ini akan menghibur saudara dan saya. Penolong ini akan menguatkan kita, supaya kita tetap bersehati bersama-sama dalam doa. Itulah roh penghiburan, itulah Roh Kudus. Dalam bacaan kita di ayat yang ke-36 dikatakan seperti ini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang lalu membawa uangnya dan meletakkannya di hadapan kaki rasul-rasul. Hari ini Tuhan mau rindukan kita menghiburkan satu dengan yang lainnya. Dan sekalian, mari kita berdoa bersama-sama, mohon pimpinan penyertaan Allah. Karena kasih dalam persekutuan itu akan dibangun saat kita punya spirit sehati sejiwa. Saat kita hidup dalam kasih karunia dan saat kita hidup dalam penghiburan. Kiranya 3 perkara ini boleh jadi berkat buat kita. Shalom, selamat berdoa, selamat menerima hadirat kuasa Allah dan menerima mujizat-mujizat dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan shalom.